Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat An-Nazi'at, yaitu pembahasan kita masih di ayat ke-15 hingga ayat ke-26. Ini bagian kedua ya, bagian kedua dan sebagai penutup pada bagian ini ya. Atau ya, yang terakhir dalam pembahasan berkaitan dengan ayat 15 hingga ayat 26, yaitu terkait dengan kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun. Ya, kisah Nabi Musa yang mendakwahi Fir'aun. Kita baca dari ayat 15 hingga ayat 26 ya. 26. Jadi jangan panjang-panjang ya. Saya baru tahu kalau baca satu muka itu megap-megap. Saya baru tahu di Taksin pagi itu. Ya, jadi mungkin kita peringkas saja ya, sesuai dengan ayat yang sedang dibahas saja, insyaallah. Ya. Kita awali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya.
Nakalal itu k-nya yang panjangnya. Nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, sampai sini ayat yang berkaitan dengan cuplikan dari kisah diutusnya Nabi Musa dan diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Pada pertemuan yang telah lalu ini bagian yang pertama yaitu tentang Nabi Musanya. Sekarang menitik beratkan kepada Fir'aunnya. Ya. Walaupun kemarin juga sempat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu Musa?" Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Ya, ini apa pelajarannya kemarin? Sebagai apa? Hiburan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala Tuhannya menjelajah di lembah suci yang bernama Lembah Tua. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Selain sebagai hiburan juga sebagai ancaman, semacam apa ya, gertakan untuk kaum yang dihadapi Nabi Muhammad. Dulu saja kaum yang mendustakan Nabi Musa itu nasibnya seperti ini. Padahal lebih ini ya lebih hebat permusuhannya, kekufurannya itu lebih hebat daripada kalian. Dan akhirnya seperti itu. Apa perintahnya Allah? Idhab, pergilah ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia itu tagha, melampaui batas. Tagha, melampaui batas. Nah, ini kadang-kadang apa ya? Saya pernah menjumpai nama 4 punakawan itu ternyata awalnya dari bahasa Arab. Ya. Mungkin Togo nanti Togok gitu. Ya, Semar itu dari kata Samir. Saya lupa ininya ya. Ada sairnya gitu ya, bait, 2 cuplikan bait. Seperti itu. Jadi apa ya, lupa ya. Mungkin kapan-kapan ya saya sampaikan. Jadi Semar itu dari kata Samir gitu. Ininya bersemangatlah untuk beramal gitu. Semuanya 4-4-nya ternyata dari bahasa Arab semua. Bisa jadi dulu memang pendekatannya ya. Kalau orang yang nggak tahu kan dikira itu dari bahasa Jawa, ternyata dari bahasa. Apakah nama pewayangan Togo juga muncul juga? Bisa jadi ya. Seperti itu, wallahu alam ya. Fatruk ya, fatruk. Saya cari ya di ini Pak. Fatruk ya. Fatruk, tinggalkanlah. Nah, mungkin lebih menarik ini kita sampaikan dulu ya. Oh. Kalau ketemu gitu ini. Wala alam ya. Sempat ada ini. Ini. Ketemu nih. Nanti cari saja gitu. Ini filosofi itu. Ternyata dari bahasa Arab ya. Maksudnya mumpung ingat nih Pak. Untuk ini intermezzo saja. Ada perkataan Samir khairon fatruk ma bagho. Samir khairon, yang artinya itu bergegaslah melakukan kebaikan, khairon, kebaikan. Fatruk ma bagho, tinggalkanlah hal-hal yang menyimpang. Coba Samir jadi apa? Semar. Khairon jadi apa? Mungkin gareng ya. Mungkin. Wallah alam ya. Ini mungkin ingat ya. Fatruk Petruk ya insyaallah. Ma bagho, jadi bagong ini. Jadi ternyata bahasa Arab. Masya Allah ya. Ya Masya Allah. Jadi bisa jadi dulu ya para wali atau sunan itu ya mereka tentunya bahasa Arabnya ini ya.
Disebut-sebut oleh guru kami bahwasanya di Jawa itu pernah bahasa Arab itu jadi bahasa keseharian. Makanya apa tadi 65% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Seperti itu. Coba nomor sebutin istilah apa, benda apa, bisa jadi itu dari bahasa Arab. Apa? Masjid itu udah jelas, udah jelas itu nggak ada perubahan ya. Masjid ya seperti itu. Kipas angin, kipas apa kipas? Nih, kalau nggak ada bahasa Arab di Indonesia, nggak ada sekarang ini gedung MPR DPR. Percaya betul? Orang bingung mau nyebut gedung MPR DPR itu gedung apa? MPR majelis, P-nya apa? Permusyawaratan rakyat, rohnya bahasa Arab semua. DPR dewan seperti itu. MUI lebih jelas lagi, udah kumpulannya para ulama ya, seperti itu. Panjenengan mau kemana naik mobil berkendaraan masuk jalan apa? Yang bayar jalan tol. Tol kan tul panjang. Jadi jalannya panjang. Ya, seperti itu wallah. Kita mau duduk kursi, ya itu udah bahasa Arab juga. Terusan jalan yang di depan kita itu jalannya beraspal, ya kan? Beraspal kan aspal. Jadi itu contoh saja. Makanya sampai-sampai ada manuskrip kitab hadis itu ditemukan salah satu jilidnya itu di Indonesia, Masya Allah. Itu jilid keberapanya itu di Indonesia. Ada ulama dari Yordania datang kemudian ditunjukkan oleh guru kami tadi, itu di Perpustakaan Nasional di Jakarta ditemukan manuskripnya. Itu. Jadi tersebar ya, mungkin di bawah. Buktinya juga banyak kitab-kitab manuskrip bahasa Arab yang ada di sana. Ya, kembali ke sini ya, ini tadi samir khairan fatruk ma dhahab. Barangkali togo juga mungkin ya, bisa jadi. Seperti itu wallahu alam. Dan ini pun dibenarkan oleh salah satu ustadz juga yang Masya Allah ilmunya ini. Saya dapatnya juga pertama dari beliau. Hafizahullah ta'ala. Ya, kita lanjutkan Ibu. Mana tadi? Sebentar ya. Sampai mana tadi ya? Ya. Fakul hal laka ila anta zakka. Katakanlah kepadanya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Lalu Musa, dan kamu akan kubimbing ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa menyampaikan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa asa, tetapi dia mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan melawan Nabi Musa. Fahasyara fanada, lalu dia berkumpul pembesar-pembesarnya atau mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Faqala ana rabbukumul a'la, dan mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya padanya demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhan. Ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ayat ke berapa lagi? Ke berapa? 15. Berapa? Iya. Kita baca di sini. Tsumma amarahu bi an yadhhaba ila fir'aun al-Walid ibn Royan Malik al-Kibti. Ini sudah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun yang disebut Al-Walid bin Royan. Nanti juga bisa di browsing ya, nama ininya siapa ya, Ramses keberapa gitu. Karena Fir'aun itu semacam gelar. Jadi Raja Mesir ketika itu ya semuanya Fir'aun. Nah ini Fir'aun yang ini yang keberapa gitu, seperti itu. Ininya
Itu penting sih, tapi yang lebih penting esensinya dari kisah ini ya. Seperti itu. Itu gampang kalau sekedar mencari yang kayak gitu, insya Allah gampang caranya. Ibn Royan, yang jasadnya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Raja Kipti yaitu di Mesir, dan mengatakan pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas, yaitu angkuh, sombong, zalim, sangat zalim dan berbuat kerusakan. Ini adalah perintah yang pertama, karena perintah kedua itu juga berdua dengan Nabi Harun. Idhaba, pergilah kalian berdua ke Fir'aun, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Wa 'allamahu ma yaqulu lahu idantaha ilaihi faqul. Selain itu, selain diperintahkan juga diajarkan cara menyampaikannya. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan kalau berdakwah itu jangan asal semangat, tetapi juga harus di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu ternyata ada 3. Selain penguasaan materi yang disampaikan itu apa, juga mengenali mad'u, audiens, siapa yang didakwahi, gitu. Seperti itu. Kemudian juga cara menyampaikannya. Nah, ini cara menyampaikannya. Maka kalau sebagai guru juga kalau bisa menguasai 3 hal ini. Secara ilmu dia sudah menguasai materinya, teorinya. Kemudian cara menyampaikan ilmu itu bagaimana? Kemudian yang terpenting adalah mengenali kondisi murid-muridnya. Nah, ini yang justru yang lebih membutuhkan ekstra ini, seperti itu. Dan zaman sekarang kami sering berdiskusi kok sekarang ngajar di pondok atau ini kalau sekedar menyampaikan materi itu kok lebih mudah daripada ada permasalahan yang jauh lebih pelik ya. Itu kondisi santri gitu. Ya, kondisi santri yang sudah jauh berbeda mungkin dulu sama sekarang ya. Banyak faktor nih. Itu kejenuhan. Nah, itu yang seperti itu. Nah, ini yang perlu membutuhkan guru-guru itu yang mengetahui atau mengenali kondisi santrinya atau murid-muridnya. Demikian juga berdakwah seperti itu, harus didasarkan ilmu, harus tahu ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya gimana? Dan menyampaikan sebatas yang dia ketahui. Ya, tidak boleh kalau ditanya nggak tahu, ya jangan menjawab. Kemudian menyampaikannya bagaimana? Setelah itu mengenali kondisi masyarakat yang didakwahi. Ini Allah langsung mengajari Rasulnya yaitu Nabi Musa. Wa 'allamahu ma yaqulu lahu idantaha ilaihi faqul. Dan Allah mengajarinya apa yang diucapkan kepadanya apabila telah sampai kepadanya. Kalau sudah sampai gimana? Gitu ya. Kalau sudah sampai apa yang disampaikan? Katakan, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Maksudnya apa? Ai ila antuslim fatazku ruhuka wa tatuhur bil Islam wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maksudnya apa? Perkataan ini, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Maksudnya apa? Yaitu engkau ingin masuk Islam. Adakah keinginanmu untuk masuk Islam? Islam di sini adalah berserah diri. Makna Islam itu berserah diri. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu masuk Islam, lalu jiwamu menjadi suci. Dari sini nanti kesimpulannya Bapak Ibu, dengan Islam itu membersihkan jiwa kita. Islam itu membersihkan jiwa kita. Ya. Bersih dengan sebab Islam. Bersih dengan sebab Islam. Islam itu menyebabkan aslinya gitu. Kalau seorang itu benar-benar menjalankan Islam dengan baik, itu akan membersihkan lahir dan batin. Membersihkan lahir dan batin. Sampai-sampai ada pernyataan nih berkaitan dengan masa iddahnya wanita. Itu kesimpulan dari seorang ilmuwan yang akhirnya dia itu memutuskan masuk Islam. Dia menyatakan wanita terbersih di dunia ini adalah wanita muslimah. Mengapa? Karena ada masa iddah di situ.
setelah misalkan bercerai atau mungkin suaminya meninggal itu ada masa iddahnya. Kalau perceraian berapa? Perceraian yaitu berapa? 3 kali masa suci. Nah, itu ternyata ilmuwan tadi meneliti. Jadi setelah 3 kali masa suci itu hilang jejak sang suami di dalam rahimnya. Ya itu. Jadi kalau mau nikah lagi itu setelah itu, ya sudah bersih. Itu. Masya Allah ya. Nah, ini. Jadi itu lahir dan batin itu. Jiwanya juga seperti itu. Ini benar-benar kalau kita memperhatikan dan berusaha memperbaiki keislaman kita ya, lahir dan batin kita. Ya, jadi menyebabkan jiwa itu suci dan bersih. Bukan berarti kita itu untuk sok suci sesama ini tidak. Tapi kita harus bangga dengan Islam. Islamlah yang bisa menyebabkan kita bersih jiwa kita. Kalau ada kekeliruan berarti oknum diri kita lah yang masih belum sepenuhnya ya. Dan kamu akan kubimbing ke jalan Rabbmu agar supaya kamu takut. Tidak hanya itu, tapi juga Nabi Musa menawarkan, saya akan bimbing kamu, akan ajari sampai bisa. Maksudnya apa? Perkataan ini, saya akan kubimbing ke jalan Rabbmu agar supaya kamu takut. Wa ursyiduka ila rabbika wa u'arrifuka bihi. Yaitu aku menunjukimu kepada jalan Rabbmu. Aku kenalkan engkau dengannya. Lalu engkau takut, yaitu siksanya. Fatakhsha ai iqabahu fatatruk ad-dulma wa tughyan. Lalu engkau tinggalkan kezaliman dan melampaui batas. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, fa arahul ayatal kubra wallati hiya al-yadu wal 'asa. Setelah itu Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk menguatkan Fir'aun supaya lebih yakin lagi. Yaitu menampilkan, Allah tampakkan mukjizat kepada Nabi Musa berupa apa? Tangan dan tongkat. Tangan dan tongkat. Ya. Dan mungkin nanti aja ya kita bahas tentang ini ya. Nanti ada ulasan lagi insyaallah. Kita lanjut dulu. Ternyata bagaimana sikapnya Fir'aun dengan sikap dakwahnya yang begitu hikmah ini yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ternyata Allah mengatakan fakadzdzaba Fir'aun Musa fi da'watihi wa 'asa. Lalu Fir'aun mendustakan dakwah Nabi Musa dan bermaksiat kepada Rabb-nya. Wa 'asa rabbahu falam yastajib lahu wa lam yuti'hu fima amarahu bihi wa da'ahu ilaihi. Tidak mau memenuhi panggilannya, tidak mau menaati perintahnya dan seruan kepadanya. Minal iman birisalati Musa wa irsali bani Israil ma'hu ba'dal Islam lillahi dhahiran wa batin. Dan seruan kepadanya untuk beriman kepada risalah yang disampaikan Nabi Musa. Risalah itu apa? Ajarannya. Isi ajaran dari Nabi itu disebut dengan risalah. Yaitu ajaran Nabi Musa dan diutusnya Bani Israel bersamanya setelah tunduk patuh kepada Allah secara zahir dan batin. Summa adbara fir'aunu ay anida'watil haq rafidon laha. Kemudian Fir'aun berpaling, yaitu dari seruan kebenaran, pergi berpaling menuju kebatilan dan keburukan. Rafidon laha yas'a fil batil wasyarr, yaitu menuju kebatilan dan keburukan. Fahasyara rijaluhu wa junduhu fanada ay nadahum liyu'iddahum ila harbi Musa. Lalu para pembesar dan pasukan berkumpul dan dia memanggil-manggil mereka untuk mempersiapkan diri guna memerangi Musa. Dari dulu sampai sekarang ya musuh kebenaran akan selalu kayak gini. Musuh kebenaran itu akan selalu seperti ini. Ya. Contoh yang sedang menjadi sorotan dunia ya, yaitu tindakan Zionis yang Masya Allah begitu kejam sekali ya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran itu, apalagi kaum muslimin dibantai. Lawang para nabi saja dulu dibunuh oleh
nenek moyang mereka, para nabi itu aja dibunuh, apalagi umat Islam. Ya, seperti itu. Jadi begitu kejam. Jadi kaum yang paling kejam permusuhannya terhadap Islam ya orang Yahudi itu. Kembali ke sini, Bapak Ibu. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ini Fir'aun mengatakan demikian. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan di ayat yang lain disebutkan, ya Haman, bangunlah bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa, gitu. Begitu sombong sekali. Ya. Di surat apa itu? Kalau tidak salah surat Ghafir atau surat apa ya? Gitu. Surat Ghafir disebutkan. Ya Haman, bangunkanlah bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ini begitu sombong sekali. Dan di sini mengatakan aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Yakni annahu la robba fawqahu. Yaitu bahwa dia tidak ada Rob yang lebih tinggi darinya. Sebenarnya gampang untuk membantah pernyataan Fir'aun ini. Bapak Ibu, kata Rob itu maknanya adalah Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Nah ini. Jadi Rob itu adalah yang memiliki, yang menciptakan, dan yang mengatur. Apakah ketiga sifat ini ada pada diri Fir'aun? Kan tidak ada. Apakah Fir'aun itu menciptakan? Apakah Fir'aun itu memiliki dan mengatur? Mengatur mungkin hanya sekedar sebatas kemampuannya dia saja. Menunjukkan salah sekali. Yang dimaksud dengan Rob itu adalah yang diterjemahkan dengan Tuhan, itu adalah menciptakan, memiliki, dan mengatur, seperti itu. Fa'akhadahu Allahu, maka Allah mengadabnya, ay adzabahu, yaitu mengadabnya dengan azab akhirat. Nakala ay adab, nakal adalah adab, nakala adab, yaitu adab akhirat, adab al-akhirat, ay al-kalimah, yaitu ucapan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, ay al-kalimah wa yaquluhu ana rabbukum a'la. Jadi ucapan Fir'aun, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, menyebabkan Fir'aun itu diadab dengan adab akhirat. Berarti ucapannya begitu kufur sekali. Wa nakalal ula, kan disebutkan apa? Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Lalu kami azab dia dengan azab akhirat dan azab yang ula. Azab ula adalah wa nakalal ula wa hiya qauluhu ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun diazab dengan azab akhirat dan ucapan tadi, aku adalah Tuhan kalian paling tinggi. Sedangkan azab dunianya, Fir'aun itu diazab gara-gara dia mengatakan apa? Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Sedangkan azab dunia yaitu Fir'aun, firman Allah Ta'ala, Fir'aun berkata, wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Yang pertama tadi mengatakan apa? Tuhan yang paling tinggi. Ini juga malah meniadakan Tuhan. Tuhannya itu hanya Fir'aun saja. Ya. Kalau Tuhan yang paling tinggi masih seakan-akan masih ada Tuhan yang lain, ya kan? Tapi dia yang paling tinggi, pengakuannya dia. Ini malah mengatakan tidak ada Tuhan lain yang aku ketahui selainku. Masya Allah. Nah, memutlakkan Tuhan itu. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku untuk membuat batu, dalam surat Al-Qasas ya. Membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Nah, ini terjemahannya gitu. Sesungguhnya aku yakin bahwa dia termasuk para pendusta. Surat Al-Qasas ayat 38. Inilah yang menyebabkan Fir'aun disiksa dengan siksaan di dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan disebutkan di dalam sebuah ayat juga, di alam kubur pagi dan petang Fir'aun dan para pengikutnya itu diadab. Diadab. Bil huduwi wal asal, seperti itu. Pada waktu pagi dan petang selalu diadab sampai datangnya hari kiamat. Wa bainal kalimatainil khabithataini arba'una sanah. Lalu kapan
jarak antara dua ucapan tadi, yang pertama mengatakan tidak ada Tuhan selainku, kemudian yang kedua, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, jaraknya berapa? Disebutkan di sini arba'una sana, 40 tahun. Jarak antara dua ucapan yang buruk ini adalah 40 tahun. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa kalimat ini dikatakan oleh Fir'aun setelah selang waktu 40 tahun. Dia mengatakan, aku tidak mengetahui keberadaan Tuhan bagi kalian selain dari aku sendiri. Masya Allah. Fal'ula qalaha fi bidayati da'wah haitsu idda'a annahu bahsun bahatha wastaqsa fil bahthi. Yang pertama diucapkannya di awal dakwah, di mana dia mengaku bahwa dirinya telah mencari dan telah maksimal dalam mencari. Wallahualam, Anda kurang paham maksudnya ini. Saya kurang paham kalimat ini. Mencari dan maksimal dalam mencari. Wallahualam. Wajtahadu anna ba'da kulli dzalika ijtihad lam yu'lam anna linnas min qaumihi min ilahin siwa. Jadi jaraknya itu mencari ternyata. Fir'aun itu mencari sampai 40 tahun mencari hingga akhirnya ada ralat lagi, oh Tuhan yang aku itu Tuhan yang paling tinggi. Awalnya hanya dirinya saja yang sebagai Tuhan. Mungkin seperti itu wallahualam. Seperti wallahualam. Dan mereka bersungguh-sungguh bahwa setelah segala kesungguhan tersebut tidak diketahui bahwa manusia di kaumnya memiliki sesembahan selain. Ini kurang lebih tafsir ringkas dari ayat 15 hingga ayat 26 ya. Sekarang kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi. Ada 6 kesimpulan. Yang pertama, kita ulas lagi ya sebagaimana sudah disinggung. Tasliyatud da'i ilallahi ta'ala wa hamluhu ala sabri fi da'watihi hatta yantahiya biha ila ghayatiha. Hiburan bagi seorang dai. Dai itu orang yang mengajak kepada agama Allah, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesabaran. Jadi seorang dai itu harus memiliki kesabaran dalam berdakwah. Sebagaimana para nabi itu bersabar. Rasulullah saja masih disuruh untuk bersabar. Disuruh bersabar sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, sabarlah kamu sebagaimana telah bersabar para rasul ulul azmi. Yang sudah pernah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Rasulullah disuruh untuk bersabar. Dan seluruh para nabi itu disuruh untuk bersabar. Demikian juga orang-orang yang mengikuti jalannya. Menempuh jalannya, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya maka bersabar. Karena pasti ada permusuhan. Ada yang tidak suka dan seterusnya. Demikian banyak sekali kesabaran-kesabaran yang harus dia jalannya. Sehingga sampai pada titik maksimal dalam dakwahnya. Ini. Kemudian yang kedua, ada seorang tokoh nasional ini, rahimahullah ta'ala, mengatakan Allah tidak menjamin, Allah menjamin Islam itu tetap ada di bumi ini. Tetapi Allah tidak menjamin Islam itu akan tetap ada di Indonesia. Ya. Jadi Islam itu sampai kapanpun akan tetap ada. Tapi tidak ada jaminan di Indonesia itu akan selalu ada Islam. Bagaimana? Tentunya ada sebabnya supaya Islam itu tetap ini, maka dengan cara dakwah. Belajar, mengamalkan, kemudian berdakwah. Kewajiban yang terakhir, yang keempat adalah bersabar. Bersabar ketika belajar, bersabar ketika mengamalkan ilmu, dan bersabar untuk berdakwah. Sesuai kemampuan. Panjenengan punya HP share poster dakwah, itu sudah dakwah. Seperti itu. Jangan diremehkan itu. Jangan diremehkan. Jadi bisa jadi nanti kemana-mana gitu. Ya, dibaca. Dengan sebab itu ada orang mengamalkannya, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, isbatu munajati Musa li Rabbih ta'ala wa annahu kallamahu Rabbuhu kafahan bila wasitah. Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Rabbnya dan Rabbnya mengajaknya berbicara kepadanya secara langsung. Ini diantara mukjizatnya Nabi Musa. Apa? Nabi yang langsung diajak bicara.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara mukjizatnya Nabi Musa dan dalilnya ya surat An-Nazi'at ini. Kemudian yang ketiga, takriru anna la tazkiyata li nafsil basyariyah illa bil Islam ay bil amali bi syara'ihi. Penetapan bahwa tidak ada penyucian jiwa bagi manusia kecuali dengan Islam, yaitu dengan mengamalkan syariatnya. Jadi ketika kita mengamalkan syariat Islam, insya Allah itu menyucikan jiwa kita. Seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan kafafan, kecukupan. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan dia memiliki sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang pertama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Jadi kalau orang sudah masuk Islam itu dia beruntung. Kita harus merasa beruntung. Jangan sampai kita ragu-ragu dengan hal ini. Harus bangga dengan keislaman kita. Harus mulia dengan keislaman kita. Kemudian yang berikutnya, la tahsulul khasyah minallahil abdi ila ba'da ma'rifatillah ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Rasa takut kepada Allah Ta'ala bagi hamba tidak akan bisa sampai kecuali setelah mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, orang itu akan semakin takut. Makanya manusia yang paling takut kepada Allah siapa? Siapa? Para ulama yang berilmu. Di surat Fatir apa ya? Surat Fatir yang bisa. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah di antara hamba-hamba Allah itu para ulama. Para ulama. Kemudian yang kelima, wujudul mu'jizah la yastalzim al-iman. Faqad ra'a fir'aunu aqdamal ayat kal asa wal yad wa ma amana. Adanya mukjizat tidak serta-merta membuat orang itu beriman. Buktinya nih, Fir'aun telah diperlihatkan mukjizatnya besar. Fa'arahul ayatal kubra, diperlihatkan ayat yang besar, mukjizatnya besar. Di sini disebutkan tongkat dan tangan. Tongkat dan tangan. Tongkat yaitu kisah yang menjadi ular ya, tongkatnya menjadi ular. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 31 dan ayat-ayat yang lain. Coba dilihat nih surat Al-Qasas, kita ulas sedikit. Surat Al-Qasas ayat 31. Kita baca coba. Waduh, subhanallah ya. Itu. Ternyata waktunya sudah ini. Ya, usluki yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rah. Fadzanika burhan, dan seterusnya gitu. Ini tongkat berubah menjadi ular, demikian juga tangannya itu bercahaya. Diperlihatkan kepada Fir'aun. Nanti bisa dilihat di ayat-ayat yang menjelaskan akan hal itu. Surat Al-Qasas ayat 31, surat An-Najm, surat Al-An'am ayat 10, kemudian surat Toha ayat 17 hingga 21 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit 5 dan 6 kesimpulan yang berikutnya. Oh, berarti terakhir ini. Yang ke-6 ya, tadi yang ke-5 ya. Sekarang yang ke-6. Atandidu wal wa'idu asyadidu liman yadda'i ar-rububiyah wal uluhiyah fayamurun nas bi ibadatihi. Peringatan dan ancaman yang keras bagi siapa saja yang mendakwa atau mengaku memiliki sifat rububiyah dan sifat uluhiyah, lalu dia memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Sifat rububiyah itu berasal dari kata Rob, mengaku dirinya itu Tuhan, mengaku dirinya itu memiliki sifat Tuhan, yaitu bisa menciptakan, bisa mengatur alam semesta. Adapun uluhiyah, mengaku dirinya itu satu-satunya yang harus disembah, dari kata ilah ya. Jadi sifat rububiyah mengaku dirinya bisa menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Adapun uluhiyah adalah ada sifat ketuhanan untuk disembah, bahwasanya dirinya itu layak untuk disembah. Setelah itu manusia disuruh untuk nyembah dirinya. Nah, ini. Maka
terancam dengan ancaman yang begitu keras. Dan di antara orang dalam sejarah perjalanan hidup manusia dari dulu sampai sekarang, ya Fir'aun ini yang sampai derajatnya mengakui seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Makanya jasadnya diabadikan supaya sebagai peringatan bagi manusia setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan beberapa pelajaran yang kita ambil dari ayat 15 hingga ayat 15 hingga ayat 26. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan ayat-ayat yang selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.